Vertikultur, solusi cuan di tengah krisis ekonomi dan lahan sempit. Harga bahan pokok terus naik. Penghasilan gak ikut naik. Tapi coba bayangkan, kalau dinding rumahmu bisa jadi ladang uang, ya, vertikultur, solusi cerdas buat kamu yang lagi hadapi krisis ekonomi, tapi tetap ingin produktif, bahkan cuan. Dari lahan sempit, bab pertama, apa itu vertikultur? Vertikultur adalah cara menanam tanaman secara vertikal, ke atas, bukan ke samping. Artinya, meski kamu cuma punya halaman 1x2 meter, tetap bisa panen puluhan tanaman. Modelnya bisa rak susun, pipa paralon, botol bekas, bahkan tembok kosong pun bisa dijadikan kebun mini. Dan menariknya, sistem ini bukan cuma buat hobi. Kalau dikelola dengan benar, hasilnya bisa dijual. Jadi tambahan penghasilan saat krisis begini. Bab kedua, potensi cuan vertikultur. Bayangkan kamu menanam 20-30 tanaman kangkung, sawi, atau bayam di rak vertikal. Dalam 2 minggu, sudah bisa panen, lalu tanam lagi. Sekali panen, hasilnya bisa untuk konsumsi sendiri. Sisanya dijual ke tetangga atau online lewat grup WhatsApp komplek. Saat banyak orang bingung karena harga pangan naik, kamu justru malah untung. Bukan cuma hemat, tapi juga bisa jadi produsen kecil di lingkunganmu. Dan siapa sangka, modal awalnya nggak besar. Rak bisa pakai kayu bekas, botol air mineral, atau talang air yang sudah tidak terpakai. Intinya, kreatif, bukan mahal. Bab ketiga, cara mulai dari nol. Kalau kamu mau mulai, ini langkah paling sederhana. Pertama, tentukan lokasi yang kena cahaya matahari minimal 4 jam sehari. Kedua, siapkan rak vertikal atau pipa paralon. Ketiga, gunakan media tanam campuran tanah, kompos, dan sekam. Keempat, pilih tanaman cepat panen, kangkung, bayam, selada, cabai, atau tomat kecil. Kelima, siram rutin, jaga drainase, dan panen tiap 10-14 hari tergantung jenis tanaman. Untuk pemula sistem vertikultur pas banget, karena mudah, murah, dan hasilnya cepat terlihat. Bab keempat, kenapa penting di masa krisis? Saat krisis ekonomi, ada 2 hal yang penting, yaitu hemat dan produktif. Vertikultur bikin kamu bisa melakukan keduanya. Nggak perlu beli sayur tiap hari, malah bisa jual ke orang lain. Dan yang paling penting, kamu jadi mandiri pangan. Nggak tergantung penuh pada pasar. Bayangkan kalau tiap rumah punya 1 kebun vertikal, Indonesia bukan cuma bertahan di masa sulit, tapi malah tumbuh lebih kuat. Kesimpulannya, jadi jangan tunggu kaya dulu baru berkebun. Mulailah sekarang dari rak bekas di belakang rumahmu, karena di masa krisis lahan sempit bukan penghalang untuk tetap cuan dan berdaulat pangan. Kalau kamu suka video seperti ini, share sebanyak-banyaknya ke teman, tetangga, dan saudara kamu. Juga jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan terus bahas cara-cara cerdas menghadapi krisis dari rumah dengan tangan sendiri.